Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my pia. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe. Untuk kalian yang suka dengan sejarah, seperti sejarah yang akan kita bahas hari ini, diktator terkejam di dunia, episode Adolf Hitler. Sebelum kita bahas siapa sih Adolf Hitler, apa sih yang dimaksud dengan diktator? Nah, diktator adalah kekuasaan yang dimiliki secara mutlak yang diperoleh dengan cara kekerasan atau cara dengan yang tidak demokratis. Salah satu diktator yang cukup dikenal di dunia adalah Hitler. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Adolf Hitler? Salah satu orang yang pada zamannya memiliki kekuasaan terbesar di muka bumi, Adolf Hitler. Lahir 20 April tahun 1989 di Braunau am Inn, sebuah kota kecil yang di Austria. Lahir di pasangan Alois Hitler dan Clara Pauza. Ayahnya Adolf itu bekerja sebagai pegawai di sebuah bea cukai yang punya jabatan dan penghasilan yang cukup baik, seperti ayah pada umumnya. Namun si ayah ini menekankan kepada putranya agar dia seperti bapaknya yang punya jabatan tinggi, hidupnya mapan. Dia mau kalau Adolf menjadi seorang PNS. Tapi berbeda, Adolf menolak dan bilang bahwa dia ingin menjadi seorang pelukis. Karena masalah itulah yang membuat keduanya sering berantem. Kamu si nyenyel, dibilangin kalau kamu jadi PNS hidupmu akan baik, kata si bapak. No papa, aku lebih memilih jadi seniman ketimbang PNS. Kira-kira itulah yang dicatatkan. Di sekolah tempat Adolf dikatakan bahwa Adolf ini juga orang yang gak suka diatur dengan aturan sekolah, walaupun gurunya mengatakan bahwa Adolf ini anak yang cerdas. Dia malas, suka melawan, gak bisa diatur, malah dia yang ngatur. Nah, sampai akhirnya karena malas, karena bandel, sampai Adolf nggak ikutin ujian akhir sekolahnya, yang mengakibatkan Adolf nggak mendapatkan status lulus SMA. Nah, di tahun 1903 ayahnya Adolf, si Alois, meninggal dunia. Akhirnya Adolf dan temannya yang bernama Kubizek memutuskan untuk pergi kota untuk mengejar mimpinya menjadi seorang seniman. Nah, setelah datang Kubizek ini daftar sekolah dan di sana langsung diterima. Tapi beda nih dengan si Adolf. Udah 2 kali coba daftar namun gagal. Bahkan profesornya bilang bahwa dia nggak cocok dengan jadi seniman. Kamu lebih cocok jadi arsitek, kata profesor. Tapi lagi-lagi karena Adolf nggak punya bukti kelulusan SMA, membuatnya mengubur semua impiannya. Jadi dia mulai sedih, menyesal. Kenapa dulu aku nggak fokus sekolah? Dulu saya bermalas-malasan. Ditambah lagi, pada tahun 1908, Ibu Adolf meninggal dunia. Dan pada tahun itulah dia mulai mengasingkan diri. Bahkan udah nggak mau kontekan lagi sama teman-temannya. Nah, mungkin ini adalah intro dari siapa Adolf yang kita kenal. Jadi pada abad pertengahan, mungkin kalian udah tahu bahwa banyak banget sentimen terhadap orang Yahudi, sehingga membenci Yahudi itu adalah suatu hal yang umum, guys. Nah, karena pada saat itu Yahudi itu dianggap licik, dianggap serakah, dan dicap banyak pemberontak yang diorganisir oleh kelompok Yahudi. Adolf Hitler juga sempat hidup itu di jalanan, yang bekerja sebagai pelukis jalanan. Yang intinya hidupnya itu si Adolf emang gak karuan, guys. Tapi pada tahun 1910 hidupnya tiba-tiba berubah karena Adolf menerima uang warisan dari tantenya dan dia juga mendapatkan pujaan di perusahaan iklan. Singkat cerita, pada tahun 1913 dia coba nih pindah ke Munchen, Jerman. Ternyata di Jerman lukisan-lukisan Adolf diperindukan.
dibandingkan dengan di tempat sebelumnya. Dia mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, bahkan penghasilan kian hari tambah baik, melebihi penghasilan beberapa pada saat itu. Nah, dari sinilah Adolf pada saat itu mulai suka dengan Jerman. Sampai pada ketika Perang Dunia Pertama, dia mendapatkan dirinya sebagai tentara Jerman, walaupun pada saat itu dia tidak punya pengalaman sedikit pun tentang dunia kemiliteran. Namun Adolf ditugaskan sebagai kurir informasi dan darat. Walaupun pekerjaan Adolf ini dibilang cukup bahaya, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, selama Adolf bertugas, dia emang dikenal dengan prajurit yang nurut, prajurit yang setia. Nah, sehingga dia melakukan sebuah penghargaan pada tahun 1980. Jerman berhasil dikalahkan oleh tentara gabungan Amerika Inggris. Nah, kekalahan inilah yang membuat warga Jerman kecewa, mengalami krisis. Mereka cepat dihasut. Banyak juga terjadi pemberontakan di komunis Jerman. Nah, pada saat itu propaganda gila banget guys pada pihak militer Jerman. Itu menyebar propaganda. Mereka bilang mereka kalah bukan karena musuh-musuhnya, tapi karena pengkhianat. Pada Juli tahun 1919, saat pemerintah Jerman memberikan rakyat kesempatan untuk berbicara, Adolf maju dan bilang, "Saya menolak kaum Yahudi dan saya percaya dia adalah otak dari pemberontakan komunis." Karena Adolf juga jago ngomong, orasi pada hari itu menangkap banyak sekali perhatian. Bahwa warga bilang bahwa orasi Adolf itu menghidupkan semangat mereka, menyentuh emosi serta menumbuhkan rasa nasionalisme mereka. Karena Adolf dirasa pada saat itu punya karismatik yang tinggi, bisa ngomong di depan orang banyak. Pihak pemerintah Jerman pun menjadikan seorang leader. Akan menyusup ke dalam salah satu partai baru yang bernama Deutsche Einheit Party, yang saat itu dianggap membahayakan pemerintahan Jerman. Nah, pada saat Adolf udah masuk di partai DAP, si Adolf lupa dengan tugasnya. Karena di sana Adolf direspek, karena di sana Adolf merasa orang sana dengar, dan karena Adolf disambut dengan hangat oleh partai DAP, kemudian Adolf memutuskan untuk bergabung ke dalam partai dan mengundurkan diri sebagai intel di pemerintahan. Nah, setelah Adolf menjadi bagian dari partai DAP yang mulanya beranggota 50 orang, tiba-tiba punya ribuan pengikut guys. Orang-orang mulai percaya dengan jiwa menggelora nasionalisme yang tinggi dari si Adolf ini, menjadikan Adolf menjadi pemimpin partai dan mengubah nama partai menjadi National Sozialistische Deutsche Party atau yang kita kenal dengan Nazi. Di bawah kepemimpinan Adolf, Nazi menjadi partai yang sangat kuat banget. Tapi keberhasilan Nazi nggak cukup menurut Adolf, sehingga Adolf merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Weimar. Dalam waktu yang sangat cepat, tahun 1923, tapi sayangnya kudeta ini gagal karena nggak direncanakan dengan matang. Hasil para petinggi partai dan termasuk Adolf pun ditangkap karena mereka dianggap radikal gitu guys. Pada Februari 1924, yang sebenarnya Adolf sebagai pemberontak harus dihukum mati nih. Tapi guys, pada hari pengadilan itu pemerintah pusat memberikan pers nasional dan internasional untuk meliput proses pengadilan. Karena Adolf itu jago ngomong, lagi-lagi menyampaikan gagasan dan partainya di pengadilan, sampai yang dikatakan itu terdengar di seluruh penjuru dunia, dan hakim-hakim yang mendengar langsung simpati atas apa yang Adolf dan partai yang ia sampaikan. Dan di akhir persidangan Adolf dihukum
hanya selama 5 tahun penjara, guys. Selama di penjara, Anda membuat karya buku yang berjudul Menker, yang menjadi salah satu buku pedoman dia. Ada-ada ya guys, kalau orang pintar dalam penjara udah hasil karya. Kalau kita gimana guys, nggak enak di rumah, waktu banyak, mungkin cuma kita itu malas ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, baru 8 bulan di penjara, Adolf ini dilepas di penjara. Dia langsung melakukan strategi politiknya setelah dia bebas. Dia fokus lagi membangun partai Nazinya, pakai propaganda dan pidato karismatiknya, sampai dia kembali mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada tahun 1928-1930, dunia lagi dilanda krisis ekonomi yang sangat-sangat buruk. Nah, disinilah momentum Adolf untuk berkampanye, guys. Dan isi kampanyenya, dia nggak lagi membahas strategi ekonomi, dia lagi hal tertentu. Dia ngomong ke kode poin bahwa dengan dia Jerman akan kembali jaya dan dikatuki dan disegani oleh negara-negara lainnya. Kemudian partai Nazi menjadi partai yang berhasil menjadi partai terbesar di parlemen. Dan pada akhirnya Adolf kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Jerman. Nah, keputusannya itulah yang cikal bakal merubah segalanya. Pada tahun 2 Agustus 1934, Presiden pada saat itu meninggal dunia. Dan 17 hari kemudian, Adolf langsung melakukan referendum atau pemungutan suara publik untuk menyatukan posisi antara menteri dan presiden. Dan hasilnya 90% rakyat Jerman pada waktu itu setuju, guys. Dan secara resmi Adolf Hitler menjadi pemimpin mutlak dengan kekuasaannya. Dengan kuasaannya dia mencoba mengembalikan kejayaan Jerman dengan menyerang ke Eropa Timur, Rusia, dan menginvasi Polandia. Dan inilah ia memulai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia itu yang menewaskan 60 juta orang, 1 juta diantaranya anak-anak yang tanpa bersalah. Di tahun 1941 sampai 1945, Adolf dengan kem-kem kumuh yang dipenuhi dengan tembok yang tinggi dengan lapisan kawat berduri di seluruh wilayah Eropa yang ia kuasai. Tempat ini dinamakan Ghetto. Di tempat inilah orang-orang Yahudi dihabisi, dibantai, dan tragedi inilah yang dimakan dengan tragedi Holocaust. Sampai saat ini Holocaust dikenal sebagai pembantaian manusia rencana paling mengerikan terjadi di muka bumi. Setelah Perang Dunia, banyak kalangan orang-orang yang gak bersalah mati, orang yang tidak mau mati, anak-anak, perempuan. Pada tahun 1945, tentara Uni Soviet sudah masuk dan menguasai Berlin. Ada pun mendapat berita bahwa dia menjadi buronan dari pasukan Uni Soviet. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April 1945, dan sejarah diketahui bahwa Adolf dan istrinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan kapsul sianida, dan dia juga menembak dirinya dan tubuhnya diseret keluar dan kemudian jasadnya dibakar. Apakah ada orang yang melihatnya? Ternyata tidak ada orang yang melihatnya. Nah, inilah yang membuat banyak banget teori-teori konspirasi yang bermunculan yang mengatakan bahwa dia itu berlari menunjukkan dirinya, mengasingkan dirinya di luar negaranya. Terlepas dari kata tidak tahu sejarahnya, yang pasti kayak gimana. Mungkin ini video yang bisa pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasa video ini kurang ada penjelasan, kurang, boleh banget ditambahin di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.